وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pelajaran kita atau materi kita tentang hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hari ini kita masuk pada hadis yang keempat. Al-Hadisur Rabi' adalah tentang fase-fase atau proses penciptaan manusia dan perjalanan akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairu in ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahan hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ia meniupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan sehingga dia pun melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan sehingga dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, proses fase-fase penciptaan manusia
dari hadis yang kita baca barusan, ini juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Jadi tahap-tahapannya ya sekitar ada 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Min sulalatin min tin. Ya. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati air mani yang disimpan itu dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan menjadi segumpal daging. Ya. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang terbentuk lain. Maha suci Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, pencipta yang paling baik. Di dalam hadis yang di atas disebutkan bahwa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Jadi fase yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian dalam perut ibu itu selama 40 hari. Ya. Setelah sel telur bertemu dengan sperma, ya. Jadi maka terbentuklah nutfah, ya. Setetes mani ini selama 40 hari. Kemudian summa yakunu alaqatan misla dzalik. Setelah itu berubah menjadi segumpal darah, ya. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Setelah itu selama 40 hari menjadi segumpal daging, mudghah. Nah, ketika selesai 40 hari, maka summa yursalu ilaihil malak. Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Ya, Masya Allah ya. Fayanfukhu fihi ruh. Nah, setelah ditiupkan itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk ya wa yu'maru bi arba'i kalimat, menetapkan 4 hal. Ya, yang pertama bikat bi rizkihi, tentang rizkinya, wa ajalihi, tentang ajalnya, wa amalihi, tentang amal-amalnya, wa syakiyun aw sa'id, ya, tentang apakah dia nanti sengsara atau dia bahagia dalam kehidupan dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kalimat ini atau penentuan 4 perkara ini, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Wa yasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang semasa hidupnya dia ini mengerjakan suatu amalan ahli surga, Masya Allah, ya. Puasa dia lakukan, ya. Senin Kamis rutin, salat malam apalagi, ya. Umroh setiap tahun dia pergi, Masya Allah, amalan ahli surga, ya. Akan tetapi di akhir hayatnya, nah, ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', bahkan ya ditetapkan baginya antara dia dan surga itu tinggal 1 hasta, tinggal sedikit saja, tinggal sedikit lagi dia akan memasukinya. Akan tetapi fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar, telah ditetapkan baginya ketentuan sehingga dia melakukan
perbuatan ahli neraka, naudzubillah min dzalik, maka masuklah dia ke dalam neraka. Nah, naudzubillah ya, semasa hidupnya ya amalan-amalan dikerjakan ini oleh hamba ini adalah amalan ahli surga. Akan tetapi ya mungkin karena kesombongan dia, ya merasa ujub dan lain sebagainya, ya di akhirnya malah berbelok dia, kufur, artinya dia maksiat kepada Allah. Nah, setelah maksiat itu Allah tetapkan meninggal. Bahaya ini ya, meninggal dunia, akhirnya dia termasuk golongan ahli neraka. Ini tipe manusia yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang manusia yang dari awal melakukan amalan-amalan ahli neraka, dalam kurung ahli maksiat, ya kita sebut pelaku maksiat, terkenal di masyarakatnya, ya mabuk-mabukan, main judi, apalagi berzina, mencuri dan lain sebagainya, ya. Akan tetapi di akhir hayatnya ternyata orang ini memiliki tekad yang kuat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal orang ini, ya, wa in ahadakum hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira, tinggal sehasta lagi dia masuk neraka. Akan tetapi karena rasa ingin, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah. Dia bertobat kepada Allah, kemudian melakukan amalan-amalan ahli surga di akhir hayatnya, maka fayadkhuluha, orang ini menjadi penghuni surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pelajaran penting yang dapat kita ambil dalam hadis ini adalah betapa Allah Subhanahu wa taala mempunyai proses dalam penciptaan manusia. Ada fase-fasenya, tahapan-tahapan, ya. Dan yang kedua, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita agar jangan sampai ada kalimat sombong sedikit pun dalam diri kita, meskipun kita sudah melakukan amalan-amalan yang baik, karena kita tidak tahu kapan, ya, ajal kita akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbaiki terus amalan-amalan ini sampai nanti pada akhirnya Allah tetapkan kita sebagai orang yang wafat dalam keislaman, wafat dalam kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, husnul khotimah. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kita disabatkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.